Perkenalkan, nama saya Vina Damayanti dengan nomor NPM 22 120 11 493. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Subjek perjanjian pengangkutan itu terdiri dari pengangkut, pengirim, penumpang, serta penerima kiriman. Pertama adalah pengangkut. Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau penumpang dan atau barang. Lalu yang kedua adalah penumpang. Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan berhak atas pelayanan dari pengangkutan. Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk mengusahakan keselamatan penumpang sejak saat masuk ke kapal sampai saat keluar kapal menurut pasal 522 ayat 1 KUHD. Ketiga adalah pengirim. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Yang terakhir adalah penerima. Orang yang mengikatkan diri untuk menerima kiriman dan berhak atas pelayanan dari pengangkutan. Lalu hal lainnya adalah dalam peristiwa hukum pengangkutan sendiri terdapat surat muatan atau letter of lading yang digunakan sebagai bukti bahwa perjanjian pengangkutan telah terjadi. Lalu yang kedua adalah dokumen pengangkutan barang. Dokumen ini digunakan untuk mendokumentasikan pengiriman barang dan memastikan bahwa pengangkutan memiliki tanggung jawab untuk mengangkut barang dengan selamat. Lalu yang terakhir adalah perjanjian pengangkutan. Dokumen ini menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Baik, saya Syifa Mutiarani dengan NPM 22 12 01 1482. Saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum pengangkutan. Yang pertama, perusahaan ekspedisi muatan. Menurut ketentuan KUHD Indonesia, perusahaan ekspedisi muatan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim. Perusahaan ekspedisi muatan wajib mencatat dalam buku catatan hariannya sifat, jumlah, dan harga barang yang diangkut. Perusahaan ekspedisi muatan harus menjamin pengiriman barang dan barang yang terimanya tiba dengan baik dan secepat mungkin, dengan mengindahkan segala upaya yang dapat dipergunakannya untuk menyerahkan barang dengan baik. Setelah pengiriman barang dilakukan, perusahaan ekspedisi muatan juga harus menanggung kerusakan atau hilangnya barang yang disebabkan oleh kesalahan atau kurang hati-hatinya. Bentuk dan kegiatan usaha ekspedisi muatan. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang angkutan perairan menentukan bahwa salah satu perusahaan penunggang pengangkutan di perairan adalah perusahaan ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL. Perusahaan EMKL adalah perusahaan yang kegiatannya yang pertama mengurus dokumen muatan yang diangkut melalui laut, yang kedua mengurus penerimaan muatan yang diangkut melalui laut, yang ketiga mengurus penyerahan muatan yang diangkut melalui laut. Kegiatan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas. Badan usaha milik daerah atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan itu agar dapat melakukan kegiatan EMKL. Selanjutnya, agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara niaga. Agen perjalanan wajib mencatat dalam buku catatan hariannya dan tiket penumpang yang diterbitkan. Agen perjalanan menjalankan perusahaan di bidang jasa pengangkutan penumpang atau travel agency dengan mendapat imbalan jasa dari perusahaan pengangkutan penumpang yang diageninya. Hubungan hukumnya adalah pemberi kuasa dengan keagenan. Perkenalkan, nama saya Mariska Septiani, NPM 22120111489. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu subjek hukum pengangkutan yang terdiri dari perusahaan agen pelayaran dan perusahaan muat bongkar. Yang pertama yaitu perusahaan agen pelayaran. Agen pelayaran bertindak sebagai wakil dalam perjanjian keagenan yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan pelayaran sebagai pemilik kapal. Perusahaan keagenan mengenai pelayaran adalah persetujuan di mana agen pelayaran mengikatkan diri untuk mewakili perusahaan pelayaran atau prinsipal dalam mengurus segala kepentingan prinsipal yang berkaitan dengan pelayaran. Berbagai keperluan kapal milik prinsipal selama berlayar dan singgah di pelabuhan di tempat kedudukan agen dengan syarat bahwa prinsipal sebagai pemilik kapal tetap berhak mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya dan agen akan memperoleh uang imbalan. Perusahaan agen pelayaran terdiri dari agen umum, subagen, dan cabang agen. Yang kedua yaitu perusahaan muat bongkar.
Perusahaan muat bongkar adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa memuat barang dan atau hewan ke kapal di pelabuhan pemberangkatan dan membongkar barang dan atau hewan ke kapal di pelabuhan tujuan. Perusahaan bongkar muat dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari perusahaan pelayaran. Apabila menjadi bagian dari perusahaan pelayaran, perbuatan muat bongkar adalah perbuatan pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan. Apabila berdiri sendiri, perbuatannya dapat sebagai pemberian kuasa dari pengirim dalam hal pemuatan atau pelaksanaan pemberian kuasa dari penerima dalam hal pembongkaran. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Saya Manda Kristiani Putri, NPM 2212011475. 2. Alat pengangkut. Pengangkut adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan, memiliki alat pengangkut sendiri atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Masinis, sopir nahkoda, dan pilot bukan pengangkut, melainkan karyawan perusahaan pengangkutan berdasarkan perjanjian kerja yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama pengangkut. Hubungan kerja antara mereka dan pengangkutan termasuk lingkup tenaga kerja. 1. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2007. 2. Kendaraan umum adalah suatu sarana pengangkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan orang atau barang dengan dipungut bayaran. Pasal 1 Angka 7, 8, dan 9 UU Nomor 22 Tahun 2009. 3. Kapal dan kapal niaga. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda. Termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Pasal 1 Angka 36 UU Nomor 17 Tahun 2008. 4. Pesawat udara. Pesawat udara ada yang digolongkan pesawat udara negara dan pesawat udara sipil. Pesawat udara negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh AD, AL, AU, serta Kepolisian RI, dan pesawat udara instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan untuk menegakkan hukum sesuai peraturan UU. Pengangkutan udara niaga adalah pengangkutan yang digunakan untuk umum dengan memungut bayaran. Pengangkutan udara bukan niaga adalah pengangkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha pokoknya. Pasal 1 Angka 7, 8, 14, dan 15 UU Nomor 1 Tahun 2009. Perkenalkan, nama aku Diana Gita Selalahi dengan NPM 2212011486. Di sini aku ingin melanjutkan materi mengenai barang muatan dan biaya pengangkutan. Barang muatan yang pertama adalah klasifikasi barang muatan. Barang muatan merupakan barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, dimuat dalam alat pengangkut yang sesuai dengan atau tidak dilarang undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Menurut keperluannya, barang muatan terdiri dari barang sandang, barang pangan, barang pendidikan, barang rumah tangga, barang pembangunan, dan hewan perdagangan. Secara fisik, barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu barang berbahaya, barang cair, barang tidak berbahaya, barang berharga, barang curah, dan barang khusus. Lihat dari sifat alamiahnya, barang muatan dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu barang cair, barang padat, barang gas, dan barang rongga. Berdasarkan cara menjaga dan mengurusnya, barang muatan dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan kargo, bulk kargo, dan pamukdus kagro. Yang kedua, pemuatan barang berbahaya. Pemuatan barang berbahaya perlu dilakukan dengan hati-hati dan tidak dicampur barang-barang pangan. Sifat bahaya inilah yang harus diberitahu kepada pengangkut yang bertanggung jawab atas risiko karena adanya kemungkinan kerugian. Agar memenuhi syarat dan efisiensi pemadatan, harusnya memperhatikan prinsip sebagai pedoman pelaksanaan, yaitu menghindari kerusakan kapal dan muatan, menggunakan ruangan yang semaksimal mungkin, memperhitungkan kecepatan dan keamanan dalam muat atau bongkar, mempertimbangkan keselamatan awak kapal, penumpang, dan pekerja. Terakhir ada biaya pengangkutan. Yang satu ada pengaturan biaya pengangkutan. Struktur dari golongan tarif pengangkutan ditetapkan oleh pemerintah. Untuk pengangkutan dengan kereta api diatur dalam Undang-Undang Perkeretaapian, kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang LHJ, kapal niaga diatur dalam Undang-Undang Pelayaran, pesawat domestik diatur dalam Undang-Undang Penerbangan. Yang kedua ada pembiayaan atau penghitungan biaya pengangkutan. Menurut ketentuan KUHD Indonesia, pada pengangkutan barang, biaya pengangkutan dibayar penerima setelah menerima barang di tempat kecuali diperjanjikan lagi, diatur dalam pasal 991 KUHD. Pengangkutan penumpang harus dibayar lebih dahulu, diatur dalam pasal 533 KUHD. Demikian biaya pengangkutan meliputi 2 unsur, yaitu unsur kontra prestasi atau imbalan dan biaya pemeliharaan. Penghitungan jumlah biaya pengangkutan ditentukan berdasarkan jenis pengangkutan, jenis alat pengangkutan, jarak pengangkutan, waktu pengangkutan, dan sifat pemuatan. Sekian, terima kasih.